Islam pernah berada di zaman keemasan atau bisa disebut Golden Age of Islam. Zaman keemasan Islam merupakan suatu masa kejayaan dalam sejarah Islam di mana Kekaisaran Islam memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan di berbagai bidang termasuk sastra, filsafat, sains, kedokteran, matematika, dan juga seni rupa. Muncul nama-nama besar ilmuwan dan cendekiawan seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, dan masih banyak tokoh terkemuka lainnya. Namun, tahukah kamu salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan pendidikan Islam? Beliau adalah Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk dikenal sebagai seorang perdana menteri atau wazir, ahli politik, panglima militer, sarjana, dan filsuf muslim yang berpengetahuan luas dan bijaksana. Beliau menganut aliran Sunni Asy'ariyah dan beliau hidup di masa Daulah Abbasiyah. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Husain bin Ali bin Ishaq bin Al-Abbas At-Tusi. Lahir pada tanggal 10 April 1018 atau 21 Dzulhijjah 408 Hijriah di Nishapur yang masuk dalam wilayah pedesaan Ratkan, kota Tos, Iran. Nizam al-Mulk menghabiskan masa kecilnya di kota Tos. Saat umurnya 11 tahun, dia telah menghafal Al-Quran, kemudian melanjutkan pengembaraan intelektualnya di Tos untuk belajar fikih dan hadis. Nizam al-Mulk menjadi wazir pada masa pemerintahan Sultan Alp-Arslan yang merupakan sultan ketiga dari dinasti Seljuk. Kemudian dia juga merupakan wazir dari Sultan Malik Shah yang merupakan penerus dari pemerintahan Sultan Alp-Arslan. Dirinya telah mengabdikan diri sebagai seorang wazir dinasti Seljuk selama 30 tahun. Bahkan saat memerintah sebagai wazir, Nizam juga menjadi komandan perang untuk menaklukkan daerah sasaran dengan kemenangan yang cemerlang. Dinasti Seljuk merupakan bagian dari Daulah Abbasiyah yang berhasil menaklukkan dinasti Umayyi. Selama menjabat sebagai wazir, Nizam al-Mulk melakukan terobosan kebijakan yang sangat berpengaruh atas kemajuan dinasti Seljuk. Dalam bidang pendidikan, ia sebagai pelopor pendirian Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini didirikan di kota Baghdad. Guru besar yang terkenal pada sekolah itu yakni Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali. Madrasah Nizamiyah merupakan lembaga pendidikan Islam pertama yang menerapkan sistem pendidikan yang mendekati sistem pendidikan modern. Nizam al-Mulk juga yang membentuk dan menetapkan peran serta tugas secara strategis seperti mudarris atau staf pengajar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengajaran, kemudian wa'id atau penceramah umum madrasah, mutawali al-kutub atau pustakawan, mukri atau pengajar Al-Quran, dan nuhat atau pakar gramatikal bahasa Arab. Madrasah Nizamiyah mengajarkan berbagai mata pelajaran seperti ilmu Al-Quran, ilmu kalam, hukum, sastra Arab, sejarah Nabi, ilmu berhitung, bahasa Arab, bahasa Persia, dan matematika. Kontribusi Nizam al-Mulk yang paling berpengaruh pada peradaban dunia direpresentasikan dalam karya yang monumental dalam buku yang berjudul Siyasat Nameh. Buku ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa.
seperti dalam bahasa Arab dengan judul Siyar al-Mulk, dalam bahasa Turki dengan judul Siyasetnameh, dalam bahasa Prancis dengan judul Siyasetnameh Traité de Gouvernement, dan yang terakhir telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Book of Government or Rule for King. Dari sosok Nizam al-Mulk, kita dapat mengambil banyak pesan. Beliau merupakan contoh bahwa seorang pemimpin dengan visi pendidikan yang kuat dapat mengubah peradaban. Nizam al-Mulk memanfaatkan posisinya sebagai wazir untuk mendorong perkembangan intelektual, bukan hanya memperkuat otoritas politik. Ini mengajarkan bahwa ilmu dan kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan umat manusia, bukan sekadar mempertahankan dominasi. Investasi pada ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter adalah jalan menuju kejayaan sebuah bangsa. Dari sejarah hidup Nizam al-Mulk, semoga kalian dapat mengambil nilai positif dari cerita tersebut. Sekian untuk kali ini, nantikan video-video berikutnya. Terima kasih.